Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, kasus, misteri hingga sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Dan pada video kali ini, admin akan menceritakan kisah horor saat menggunakan ojek online. Peristiwa ini dialami oleh Dian yang sebenarnya merupakan nama samaran, dan kisahnya diunggah oleh akun Twitter @payungh1110101. Diawali ketika Dian akan pulang dari rumah kakeknya yang berlokasi di Bekasi. Karena tidak ingin merepotkan ayahnya, apalagi di saat itu sang ayah juga sedang lembur, maka ia memesan ojek online. Dan sambil menunggu jemputan ojek, ia pun mengobrol dengan kakek, tante dan juga sepupunya. Tanpa disadari, ternyata ia memesan 2 kali, dan dua-duanya sama-sama masuk. Aneh, entah aplikasi tersebut error atau bagaimana. Akhirnya dengan terpaksa, ia pun membatalkan salah satunya. Tak berselang lama, abang ojol pun akhirnya datang. Ia pun pamit kepada kakek dan juga tantenya. Perjalanan awalnya berjalan lancar tanpa kendala. Bahkan abang ojol juga ternyata sangat humble dan ramah. Namun sebenarnya, ketika awal ia menaiki motor, ada aroma khas yang tercium dari abang ojol. Wangi yang sangat familiar, namun Dian tidak bisa mengingat aroma itu. Ia hanya merasa bahwa pernah menciumnya. Tak berselang lama, tiba-tiba abang ojol mengatakan, "Mbak, ini betul ya jalannya?" Betul kok. Lurus saja, nanti belokan depan ke kiri ya." Namun dalam hatinya ia seperti agak ragu. Jalan itu seolah benar arahnya, tapi terasa asing. Seolah ada yang berubah. Karena ragu, ia pun membuka aplikasi Google Map. Namun sialnya, aplikasi yang ia buka error. Hanya tertera kolom nama tanpa menunjukkan gambar petanya. Berkali-kali di-refresh, namun aplikasi tak merespon. Aneh sekali, padahal indikator bar sinyal masih full dan tertera tulisan 4G. Ia pun mengetes WA di HP-nya dan terlihat checklist 2. Artinya pesan tersebut terkirim. Namun ketika kembali ke aplikasi Map, anehnya aplikasi masih tetap error. Dian pun kembali mengirim WA ke teman-temannya. Meski tak dibalas, namun terlihat checklist 2 di pojok pesannya. Dalam keadaan bingung, tiba-tiba abang ojol mengatakan kalau map di HP-nya error dan ia minta diarahkan manual. Semakin bingunglah dirinya. Bisa-bisanya map di HP mereka sama-sama error. Sembari mencoba untuk mengotak-atik HP-nya, dirinya pun terkejut ketika melihat sekeliling. Mereka di tempat yang sangat asing. Tempat yang gelap dengan hampir tak ada penerangan. Jalan hanya lurus dan terlihat perumahan seperti BTN yang sangat sepi. Seperti tak berpenghuni. Ia mencoba ingat-ingat kembali. Perasaan untuk sampai ke rumah tantenya tak ada perumahan seperti ini. Dan tiba-tiba, abang ojol berkata bahwa map di HP-nya sudah berfungsi kembali. Namun bukannya lega, dia justru semakin panik. Melihat jam di HP-nya sudah menunjukkan pukul 7 malam. Dan mereka justru masuk ke area perkebunan yang sangat asing. Kebun itu terhampar luas dengan tanaman-tanaman pendek. Terlihat juga jalannya semakin mengecil, seolah akan semakin ke pelosok. Anehnya lagi, driver kemudian berkata bahwa mereka sedikit lagi akan sampai. Dian pun meminta untuk menepi dan bermaksud untuk menunjukkan bahwa rute yang mereka lewati salah. Di saat berhenti itulah terjadi perdebatan. Driver mengatakan bahwa ia hanya mengikuti map, sedangkan Dian mengatakan bahwa mereka tersesat di kebun orang. Tak ingin lanjut berdebat, apalagi suasana semakin mencekam. Mereka pun sepakat untuk putar balik saja. Di sini dengan terburu-buru, abang ojol tiba-tiba meminta Dian cepat naik. Ia seperti ketakutan. Wajahnya pun tiba-tiba terlihat pucat.
"Bang, ada apa sih?" Namun driver tidak menjawab pertanyaan itu dan terus melajukan motornya. Begitu mereka kembali menemukan jalan utama, map di HP-nya langsung berfungsi. Disinilah Dian tiba-tiba ingat dengan parfum dari driver yang terasa sangat janggal. Karena sudah berjam-jam tidak sampai, mereka pun sepertinya sudah kelelahan. Driver pun berkata, "Mbak, kita istirahat dulu ya. Saya bingung kok nggak sampai-sampai." Di sini driver juga kemudian mengatakan bahwa ia hanya masuk angin. Melihat kondisi yang kurang sehat, Dian menawarkan untuk membatalkan trip itu. Namun driver menolaknya dan berkata masih sanggup. Mereka pun kemudian lanjut berjalan, dan sepertinya hal aneh masih belum berakhir. Perjalanan mereka seolah hanya terus berputar, tidak pernah sampai. Dian sudah mau menangis karena hal ini. Bekasi ke Jakarta rasanya seperti berjalan dari Bandung ke Jakarta. Benar-benar sangat lama. Hal yang sama juga kembali terulang. Map di HP mereka kembali error. Bahkan lebih parahnya, kali ini driver sampai menepi dan muntah-muntah. Masih belum selesai dengan semua itu. Tanpa angin dan gerimis, tiba-tiba mereka langsung diguyur hujan deras. Mereka pun menepi untuk menggunakan jas hujan, baru kembali lanjut berjalan. Begitu hujan reda, tiba-tiba mereka seperti baru keluar dari antah berantah. Suasana kembali ramai, dan anehnya hanya mereka yang menggunakan jas hujan. Hanya mereka yang kelihatan basah, sementara orang lain terlihat beraktivitas seperti biasanya. Dian pun celetuk ngomong untuk mencairkan ketegangan. "Wah, tadi hujan di daerah mana ya bang? Kok kita doang yang basah ya?" "Saya juga nggak ngeh sih mbak. Deres banget, nggak kelihatan kanan kiri," balas abang ojol tersebut. Malam itu Dian akhirnya sampai di rumahnya. Dan betapa terkejutnya ia melihat jam sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Dian yang masih dihantui rasa penasaran, akhirnya kembali menanyakan kepada abang ojol apa yang sebenarnya ia lihat. "Duh, saya masih merinding ingetnya. Tadi saya pas di sana itu lihat rumah kecil. Catnya warna kuning. Yang saya pikir itu rumah mbaknya di tengah kebun. Tapi gak lama saya lihat ada laki-laki keluar dari rumah itu. Telanjang dada kurus banget. Tapi pas ngadep saya, gak ada mukanya mbak." Dian pun langsung merinding membayangkan apa yang dilihat oleh abang ojol. Singkat cerita, abang ojol pun pamit. Ia mengucapkan banyak terima kasih karena Dian memberikan uang yang lebih dari ongkos seharusnya. Di saat itu Dian juga baru menyadari notif di HP-nya sudah menumpuk, yang rupanya adalah panggilan tak terjawab dari bapak, ibu, adik, tante, dan bahkan kakeknya. Dan sesuai dengan prediksinya, keesokan pagi sebelum sarapan, Dian pun diomeli habis-habisan. Namun Dian mencoba untuk menjelaskan kepada bapaknya, hingga akhirnya mereka pun mengerti. Dari sinilah Dian pun akhirnya trauma untuk naik ojek tengah malam. Tak lama dari kejadian itu, ketika acara kumpul keluarga, Dian mencoba menanyakan hal itu kepada kakeknya. Sang kakek pun menjelaskan bahwa ada sesuatu yang menempel di driver tersebut. Entah itu pelaris atau juga kiriman santet. Sesuatu yang tak kasat mata. Kakek juga menjelaskan bahwa hujan yang mereka alami adalah semacam gerbang penghubung ke dimensi lain. Itulah sebabnya hanya mereka yang terkena hujan. Di lain waktu ketika ia menceritakan hal itu kepada temannya, mereka malah menduga-duga hal itu dilakukan oleh abang ojol yang ia cancel, yang mungkin karena sakit hati. Namun itu hanyalah dugaan saja. Entah apa yang terjadi sebenarnya. Itulah kisah horor yang dialami oleh Dian, yang dikisahkan oleh akun Twitter bernama @payunghh111 01101. Maka sebaiknya sebelum memulai perjalanan,
Semua diawali dengan doa, memohon agar terhindar dari hal negatif. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.